Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita akan mulai ibadah kita, ibadah hari Minggu. Mari Bapak Ibu Saudara yang sudah siap untuk beribadah, kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh Tuhan bersama-sama dengan umat-Mu di seluruh dunia ini Tuhan, menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Yang terutama Tuhan kami, anak-Mu di GBIC itu Tuhan, bersama dengan keluarga kami Tuhan, saudara-saudara kami mau Tuhan menyembah Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Sucikan dan kuduskan hati kami Bapa. Basuh kami Tuhan dengan darah anak domba Allah, agar pujian kami, penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami adalah manusia yang salah Tuhan. Kami Tuhan tidak luput dari dosa, tetapi adalah Allah yang benar. Engkau Tuhan Allah yang akan Tuhan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu Tuhan, meninggikan Engkau di atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi Tuhan di dalam hidup kami tetap berkata Tuhan, Tuhan Yesus baik, sangat baik, teramat baik. Haleluya Yesus, haleluya. Bapak Ibu Saudara, angkat pujian ini, katakan apapun yang terjadi di dalam hidupku, saya berkata Tuhan Yesus baik di dalam segala yang
Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Segala pujian syukur, segala hormat bagi Tuhan. Engkau baik dalam segala hal, dalam segalanya Tuhan itu baik. Kami sanjung kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, terpujilah Tuhan kekal selamanya. Masyurlah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami puji Engkau Tuhan seumur hidup kami. Dengan apa akan kami balas kebaikan-Mu Tuhan, selain puji dan sembah yang dapat kami berikan? Engkau adalah Allah yang senang dipuji dan disembah. Terimalah pujian kami sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Dengan tulus hati dan sangat kami rindukan Engkau Tuhan. Kami nanti-nantikan Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Oh Yesus, Tuhan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami menyembah, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami persembahkan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada, katakan selamanya, selamanya. Haleluya Yesus. Lagi kita dapat pujian ini, katakan Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Yes Lord, amin. Kaulah harapanku, hidupku di dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau selamatkan hidup kami, Kau selamat. Angkat suaramu, katakan dengan apa, dengan apa akan ku balas segalanya Tuhan, segala
sangat baik Tuhan. Kami akan memuji Engkau Tuhan, kami akan bersorak bagi nama-Mu. Kami mau Tuhan bersuka cita dengan antusias bagi Tuhan Yesus. Segala pujian ini hanya kami berikan untuk Tuhan. Masyurlah nama-Mu selamanya. Umat Tuhan yang siap memuji Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Berikanlah buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom. Shalom. Siap memuji Tuhan pada pagi hari ini, amin. Siap menyukakan hati Tuhan pada pagi hari ini, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Mari kita angkat pujian. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, namanya Yesus Tuhan kita, haleluya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Angkat pujian ini bersama-sama dengan sukacita yang penuh, haleluya. Katakan namanya Tuhan, menara yang terkota benteng, kota benteng perlindungan. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia yang ke gunung batu keselamatanku. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau adalah Tuhan kita, haleluya. Lebih lagi ya semangat buat Tuhan kita. Yesus Tuhan namanya perkasa, haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Raja kuasa dalam nama Yesus. Lagi Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Lebih lagi semangat buat Tuhan kita, amin. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi, siapa namanya? Namanya Tuhan, menara yang kota benteng perlindunganku. Amin, haleluya. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu katakan Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang terbesar Tuhan, berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Yes Lord, amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk dalam nama itu. Yesus Raja segala
selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Katakan dengan iman, ada kuasa. Ada kuasa dalam nama. Sekali lagi, ya ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita buat Tuhan kita. Ada kuasa dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Siapa itu lebih lagi dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Siapa lebih lagi bersuka cita dengan sejarah syat buat Tuhan. Amin. Haleluya. Serukan namanya Tuhan Yesus kita. Haleluya. Sebab Tuhan kita Raja Maha Besar. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Tetap bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Apapun persoalanmu tetap bersuka cita. Sebab Dia Raja Maha Besar. Katakan pujian ini. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Katakan serukan, serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Berani katakan dengan sukacita kepada Dia. Sebab Tuhan kita Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Mulia. Haleluya. Sekali lagi akan berdiri. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia akan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Katakan serukan, serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Luar biasa, perkasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Sekali lagi serukan, serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Kita berbuat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hatimu untuk kita boleh dalam hati kita mengaminkan semua firman Tuhan yang kita dengar. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Haleluya. Kau yang maha tahu
Biarlah Tuhan dapati kami setia di hari-hari ini ya Tuhan. Di tengah-tengah goncangan masalah pandemi yang sedang kami hadapi, di tengah-tengah goncangan ekonomi yang melanda kehidupan kami anak-anak Tuhan, biarlah kami tetap setia Engkau dapati kehidupan kami. Biarlah iman kami tetap eksis di hadapan Tuhan. Karena kami percaya Bapa di sorga, rencana-Mu indah dalam kehidupan kami. Cepat atau lambat Engkau akan memulihkan bangsa kami, memulihkan kehidupan kami, memulihkan ekonomi kami. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar pada hari ini menguatkan kami, memotivasi kami, memberkati kami. Itu sebabnya berikan kami telinga seorang murid, berikan kami hati yang siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi anak-anak-Mu. Kami sabur firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur haleluya. Sama-sama kita katakan amin, 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 haleluya. Puji Tuhan saudara. Haleluya, salam. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, saya percaya pagi inilah hari yang sukacita bagi kita. Katakan amin. Kenapa? Karena Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kita, walaupun kita ibadah dalam rumah tangga kita masing-masing. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, mendengar kebenaran firman Allah. Siapkan hati saudara. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Mazmur pasal 83 ayat yang pertama. Mazmur 83 ayat yang pertama. Tema kita pada pagi hari ini adalah masa Allah berdiam diri. Artinya Allah sedang berdiam diri. Waktunya Allah sedang berdiam diri. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Mazmur 83 ayat yang pertama. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini yang akan memotivasi kita. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 83 ayat yang pertama. Kita baca 2, 3. Ya Allah, janganlah Engkau bungkam, janganlah Engkau berdiam diri, dan janganlah Engkau berpangku tangan, ya Allah. Nah, sekali lagi saya bacakan, ya Allah, janganlah Engkau bungkam, janganlah Engkau berdiam diri, dan janganlah Engkau berpangku tangan, ya Allah. Nah, saudara, dalam ayat ini ada 3 kata jangan, yaitu jangan bungkam, jangan berdiam diri, dan jangan berpangku tangan. Dan kalimat itu ditujukan bukan kepada manusia, tapi kalimat itu ditujukan kepada siapa? Kepada Allah. Pemazmur yang bernama Asaf berkata, ya Allah, janganlah Engkau berdiam diri, ya Allah, janganlah Engkau bungkam, ya Allah, janganlah Engkau berpangku tangan. Bungkam artinya apa? Tutup mulut, tidak bersuara. Berdiam diri artinya apa? Tidak berkata-kata sepatah kata pun. Ditanya, diam saja. Tidak ada reaksi apa-apa. Berpangku tangan artinya apa? Tidak berbuat apa-apa. Mungkin kita meminta pertolongan, mungkin kita minta uluran tangan Tuhan, tapi kelihatannya Allah berpangku tangan. Kelihatannya Tuhan tidak turun tangan, Tuhan tidak tolong, Tuhan tidak ulurkan tangannya kepada kita. Nah, ini yang sedang dialami oleh Asaf, saudara. Sehingga dia berkata, janganlah Engkau bungkam ya Allah, janganlah Engkau berdiam diri ya Allah, dan janganlah Engkau berpangku tangan ya Allah. Kenapa? Karena Asaf menyadari bahwa ada saatnya kadangkala Tuhan itu jauh dia rasakan. Nah, saudara, dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa Allah sedang berdiam diri. Karena berdiam dirilah maka dia tidak meresponi kata-kata anak-anaknya, doa anak-anaknya. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kita sedang menghadapi ujian berat. Seluruh dunia menderita karena pandemi COVID-19 ini, saudara. Keadaan ekonomi semakin sulit, jutaan orang terkena PHK, ribuan orang terjangkit COVID-19 ini, dan lebih miris lagi adalah ibadah ke gereja tidak lagi bisa, saudara. Dan seluruh dunia berdoa kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Ada apa ini? Kenapa ini bisa terjadi? Bahkan seluruh dunia. Bahkan yang anehnya lagi, kenapa Engkau izinkan anak-anakmu tidak bisa beribadah kepada Tuhan? Kenapa Engkau izinkan anak-anakmu tidak bisa bersekutu dengan Engkau di gereja, memuji Tuhan, menyembah Tuhan? Kita melihat, saudara,
Inilah yang menjadi pertanyaan bagi semua manusia di dunia ini, tidak terkecuali anak-anak Tuhan. Tetapi kita melihat tidak ada jawaban Tuhan, alias Allah berdiam diri. Sampai hari ini tidak ada jawaban yang pasti. Yang sedang melanda dunia ini, Tuhan diam, Tuhan bungkam, Tuhan berpangku tangan. Tidak ada suara kenabian. Tuhan tidak berkenan lagi temui di bait kudusnya. Gereja kosong. KKR kesembuhan ilahi tidak kita temukan lagi hari-hari ini. Mujizat lepas mujizat kita tidak temukan lagi hari-hari ini. Suara Tuhan melalui pendoa-pendoa syafaat tidak kita temui lagi hari-hari ini. Persekutuan yang indah kita tidak temui lagi hari-hari ini. Bukankah itu namanya Allah sedang berdiam diri? Masanya Allah berdiam diri, saudara. Ini yang saya sebutkan, masa Allah berdiam diri. Mungkin saudara kaget apa yang dimaksud dengan masalah berdiam diri. Ini dia. Apa yang dikatakan oleh Asaf tadi, kita alami hari-hari ini. Kita bingung. Kenapa ini bisa terjadi dan sepanjang sejarah belum pernah terjadi seperti ini. Seluruh dunia tidak bisa beribadah. Seluruh dunia tidak bisa mengadakan KKR, tidak bisa mengadakan kegiatan rohani. Baru kali ini terjadi di sepanjang sejarah. Masa Allah berdiam diri. Nah, saudara kita Yesus Kristus, tahukah saudara, kisah Allah berdiam diri ini pernah terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Nah, saya akan beranjak dari nas ini dan kita akan beranjak seterusnya dari nas ini, saudara ya. Kisah Allah berdiam diri pernah terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Pada zaman kitab Maleaki, antara perjanjian lama perjanjian baru, sejarah gereja menuliskan bahwa ada masa kegelapan, ada masa kosong, ada masa Allah berdiam diri. Di mana di situ dikatakan apa? Tidak ada suara kenabian, tidak ada pewahyuan, tidak ada ilham, tidak ada yang berkata maka demikianlah firman Allah. Tidak ada sama sekali. Allah berdiam diri, saudara. Allah tinggal di sorga dan tidak ada sama sekali ada campur tangan. Menyatakan mujizat di tengah-tengah gereja tidak ada. Itu sebabnya saudara tahu kenapa ada sekte orang Farisi, kenapa ada sekte orang Saduki dan lain-lain sebagainya muncul dari situ. Kenapa? Karena tidak ada suara Tuhan. Kehadiran Tuhan tidak dirasakan oleh anak-anaknya pada waktu itu. Masa Allah berdiam diri 400 tahun. Bayangkan lama sekali, saudara. Dan masa itu yang disebut dengan periode intertestamental. Masa yang disebut dengan periode intertestamental artinya adalah masa Allah berdiam diri, masa peralihan dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Nah, saya mau sampaikan begini nih, saudara, ya. Saya mau sampaikan ending dari masa kegelapan itu apa. Saudara lihat, setelah sekian lama terjadi masa kegelapan, Tuhan tidak berbicara, Tuhan tidak menyatakan suaranya, Tuhan tidak menyatakan wahyunya, melalui nabi-nabinya juga tidak sama sekali. Tetapi tiba-tiba mengakhiri masa kegelapan, masa Allah berdiam diri itu diakhiri dengan suatu kejutan yang luar biasa. Yesus datang dari sorga ke dalam dunia ini, lahir di kandang domba. Katakan amin. Jadi saudara dikasih Yesus Kristus, setelah Allah mengakhiri masa Allah berdiam diri, maka diawali dengan dia datang ke dalam dunia ini. Yang pertama lahir di kandang domba. Tahukah saudara, kalau ada Tuhan datang lahir di kandang domba, kedatangan Tuhan yang pertama, maka Alkitab katakan ada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, saya khawatir jangan-jangan setelah Allah berdiam diri pada hari-hari ini, setelah itu Tuhan datang yang kedua kali. Tapi saya tidak bisa pastikan dikatakan ini akan terjadi, karena berbicara masalah kedatangan Tuhan yang kedua kali, Alkitab berkata siapapun tidak akan tahu, hanya Bapa saja di sorga yang tahu. Tetapi kita sebagai umat manusia, mari kita harus wanti-wanti, berjaga-jaga. Kita harus mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau pada waktu masa Allah berdiam diri 400 tahun lamanya diakhiri dan bahkan diawali dengan dia datang ke dalam dunia ini, lahir di kandang domba. Jangan-jangan, saudara, setelah masa pandemi ini, jangan-jangan nih ya, jangan-jangan nih,
Jangan-jangan setelah masa pandemi ini Tuhan juga datang akan yang kedua kali. Seperti ketika dia berdiam diri di periode yang pertama 2000 tahun yang lalu, saudara. Nah karena itu saudara, kita nggak bisa pastikan dia akan datang setelah ini. Tapi bagaimanapun mari kita belajar dari pengalaman. Kita belajar dari pengalaman. Nah saudara yang Yesus Kristus, pengalaman apa? Pengalaman kisah tentang masalah berdiam diri. Dan setelah itu Tuhan datang lahir di kandang domba. Nah saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa persiapan kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali? Ini yang saya mau sampaikan. Sekali lagi ya, pesan firman Tuhan bagi kita pada saat ibadah kita minggu ini adalah, setelah Allah berdiam diri selama 400 tahun, maka dia awali dengan perjanjian baru. Sesuatu yang baru, yaitu dia lahir, datang ke dalam dunia ini, lahir di kandang domba. Nah, setelah terjadinya pandemi COVID-19 ini yang membuat saudara, Tuhan kita tidak bisa merasakannya lagi ada di gereja. Kita tidak bisa lagi bertemu dengan dia di gereja. Tidak ada suara kenabian, tidak ada pewahyuan. Jangan-jangan setelah itu Tuhan datang yang kedua kali. Karena itu sekali lagi mari, bagian kita adalah apa? Mempersiapkan diri kita. Apa persiapan kita dalam menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali? Ini yang penting. Jangan sampai kita tertinggal. Jangan sampai kita seperti anak darah yang bodoh, tertinggal, terlambat sudah kau datang padaku, kata Tuhan. Kenapa? Karena tidak mempersiapkan diri. Karena itu saya menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada saat ibadah hari ini. Mari persiapkan diri kita, karena kita tidak tahu kedatangan Tuhan itu kapan. Alkitab mengatakan dia datang seperti pencuri pada malam hari. Tiba-tiba, sewaktu-waktu, sekonyong-konyong dia bisa datang. Kisah waktu zaman Nuh, tiba-tiba air bah itu datang menenggelamkan seluruh dunia. Kedatangan Tuhan yang kedua kali juga demikian. Tiba-tiba, tanpa klonuong. Kadang biasa-biasa saja, tetapi tanda-tanda kedatangannya sudah jelas. Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, kalian bisa melihat awan, dan kalau awan itu mendung, maka kalian tahu hujan tidak lama lagi akan datang. Tanda-tanda zaman ini menentukan, sudah memberikan bukti kepada kita bahwa kedatangannya sudah di ambang pintu, dan kita harus mempersiapkan diri kita. Katakan amin. Kita harus mempersiapkan diri kita, saudara. Nah sekali lagi, apa persiapan kita sebagai anak-anak Tuhan? Nah saudara, setelah Tuhan Yesus menyampaikan perihal tentang tanda-tanda zaman dalam Matius pasal 24, maka setelah itu Tuhan memberikan persyaratan, persiapan kita sebagai anak-anak Tuhan dalam hal kita menyambut kedatangannya yang kedua kali. Yang pertama dikatakan begini dalam Matius 24 ayat 45 dan 46. Mari kita baca bersama-sama. Ini persiapan kita yang pertama. Jadi pastikan ini ada pada diri saudara. Walaupun pandemi sedang melanda dunia ini, pandemi sedang melanda kehidupan kita, tetapi ayat ini harus ada pada kita. Mari kita baca Matius 24 ayat 45 46. Kita baca bersama-sama 2-3. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Dengarkan baik-baik. Ketika tuannya itu datang, dia mengharapkan bahwa hamba itu tetap setia. Katakan amin. Itu berarti persiapan kita yang pertama, menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, menyambut Tuhan kita Raja di atas segala raja itu ke dalam dunia ini. Persiapan saudara dan persiapan saya adalah apa? Jadilah hamba yang setia di hadapan Tuhan. Menjadi hamba yang setia melakukan tugas kita. Setia melakukan tugas sebelum tuannya itu datang. Itu harapan Tuhan. Kenapa? Karena kesetiaan kita lah yang akan membuat kita menerima pahala kita besar di sorga. Kesetiaan kita itu yang membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi hamba yang dipercaya. Menjadi hamba yang Tuhan katakan, hai hamba yang baik dan setia. Setia di tengah-tengah masalah. Setia di tengah-tengah pandemi. Setia di tengah-tengah goncangan. Kita harus tetap setia, katakan amin.
Inilah yang persiapan kita yang Tuhan harapkan ada dalam pribadi kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, apa tugas kita sebenarnya yang harus kita kerjakan? Paling tidak yang pertama adalah kita harus beribadah, setia beribadah. Katakan amin. Jangan anggap enteng saudara ketika Tuhan Yesus Kristus. Mungkin hari-hari ini kita tidak diizinkan oleh Tuhan beribadah di gereja, tapi kita harus menjalankan perintah Tuhan. Kuduskanlah hari Sabat Tuhan. Walaupun kita ada di rumah, kita harus beribadah. Katakan amin. Mari rapatkan barisan keluarga, kumpul keluarga bersama-sama, beribadah, ikutin tuntunan dari gereja. Mari sama-sama kita memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Karena di rumah kita pun firman Allah berkata, 2-3 orang kita berhimpun dalam namanya, Dia ada di tengah-tengah kita. Katakan amin. Karena itu Tuhan tidak hanya ada di gereja, tapi di rumah juga Dia ada. Di rumah juga kita bisa memuji, menyembah Tuhan. Tugas kita apa? Menjadi terang dan garam dunia, artinya apa? Menjadi berkat. Tuhan mau kita di dunia ini menjadi berkat. Kenapa? Karena dunia ini penuh dengan kegelapan. Dunia ini menuju kepada kehancurannya. Tidak ada yang baik bagi dunia ini. Tapi di situ kita hadir menjadi terang, menjadi berkat bagi dunia ini. Dan dengan demikian, maka Alkitab katakan Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Ini tugas kita, saudara. Tetap setia melakukan kewajiban kita. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 24, di sana dikatakan saudara, bahwa orang yang setia sampai kesudahannya akan selamat. Orang yang setia sampai kepada kesudahannya akan selamat. Jadi Tuhan itu menantikan kesetiaan saudara. Ya, enggak ada alasan kita, Tuhan, aku lagi goncangan nih, aku lagi kena PHK nih, suamiku lagi nggak kerja nih, aku lagi lemah nih. Enggak ada alasan di hadapan Tuhan. Suka atau tidak suka kita, Tuhan harapkan kita tetap setia di hadapan Tuhan. Saudaraku di Tuhan Yesus Kristus, tidak ada alasan kita, saudara. Karena kesetiaan kita itulah yang Tuhan nantikan. Apakah kita tetap setia di tengah pandemi? Apakah kita tetap setia di tengah-tengah goncangan ekonomi? Saudara, kita harus tetap setia. Bagaimana kesetiaan saudara? Terujikah atau luntur? Bagaimana kesetiaan Bapak Ibu, terujikah atau luntur? Luntur karena masalah, luntur karena pandemi, luntur karena tidak lagi beribadah di gereja. Hati-hati. Hati-hati, orang yang tidak setia, jelas tadi Alkitab katakan, dia tidak akan selamat. Orang yang bersetia sampai kepada kesudahannya, dia yang akan selamat. Karena itu saudara, bukan langkah awal yang menentukan, tapi langkah akhir kita yang menentukan. Katakan amin. Untuk apa kita lari kencang awalnya, tapi akhirnya kita loyo, akhirnya kita lemah, akhirnya kita patah semangat. Untuk apa? Akhirnya yang menentukan. Keberhasilan kita akhirnya, endingnya yang menentukan. Saudara sampai garis finish kah atau tidak? Itu yang menentukan. Sekali lagi, Tuhan mau kita setia. Katakan amin. Yuk katakan kepada kiri kanannya, suaminya, anak-anaknya, jadilah setia nak. Jadilah setia. Itu yang Tuhan harapkan, seperti pujian kita berkata apa? Setia, setialah. Setialah sampai mati. Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Setia sampai mati. Bukan setia setengah-setengah. Miris sekali kelihatannya. Saudara tahu kisah tentang 12 murid? Salah satu kita nggak usah ikutkan, nggak usah kita libatkan. Yudas Iskariot sudah keluar. Dalam menghadapi salib, Yesus disalib, saudara perhatikan. 12 murid itu, 11 murid itu, saudara, Alkitab mengatakan hanya satu di antara murid itu yang sampai ke salib. Hanya satu saja murid itu yang sampai ke Bukit Golgota, mendampingi Yesus, mengiringi Yesus, menyertai Yesus. Ketika Yesus dalam keadaan letih, ketika Yesus dalam keadaan begitu letih, lesu, capek, begitu stres luar biasa menghadapi, memikul salib itu. Hanya satu yang setia mendampingi dia sampai ke salib. Siapa namanya? Rasul Yohanes. Saya mau tanya saudara, kenapa dia? Kenapa enggak Petrus? Kenapa dia? Kenapa enggak Yakobus yang adalah dijuluki Rasul Iman? Kenapa
Yohanes, Rasul Yohanes. Padahal tiga sejoli ini adalah murid inti Tuhan Yesus. Siapa dia? Petrus, Yohanes, Yakobus. Petrus ini dijuluki dengan Rasul Pengharapan. Yohanes itu dijuluki dengan Rasul Iman. Rasul Kasih. Yakobus ini dijuluki dengan Rasul Iman. Tapi yang dua itu kemana kalau yang lain-lain sudahlah? Tapi yang dua lagi kemana? Kenapa Yohanes yang setia sampai ke salib? Saudara tahu jawabannya apa? Jawabannya hanya satu. Alkitab katakan, Rasul yang paling mengasihi Tuhan Yesus adalah Rasul Yohanes. Katakan amin. Artinya kasih kita lah yang membuat kita bisa setia kepada Tuhan. Kasihmu kepada Tuhan membuat kau setia kepada Tuhan. Tanpa kasih maka tidak ada kesetiaan. Camkan itu baik-baik. Tanpa kasih kita kepada Tuhan maka engkau tidak akan bisa sungguh-sungguh melakukan firman Allah. Tersendat-sendat engkau akan melakukan firman Allah. Kesetiaan kita itu karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Karena kita mengasihi Tuhan maka kita setia. Coba suami istri kalau sering berantem, suaminya kasar, suaminya galak, sering pukul sana, tampar sana. Tapi karena istri itu mencintai suaminya, dia bertahan. Dia tidak ambil langkah untuk tinggalkan suaminya. Dia bertahan. Kenapa? Karena dia cinta kepada suaminya. Cinta itu menutupi segala sesuatu. Alkitab katakan. Karena cintamu kepada Tuhan, maka engkau melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman, engkau setia kepada Tuhan. Saya bangga kepada jemaat GBIC itu. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah goncangan ekonomi, masih setia memberikan persepuluhannya. Masih setia memberikan persepuluhannya. Alkitab katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hati kita kebanyakan ada di harta kita, ada di uang kita. Kalau engkau cinta uangmu, bukan cinta Tuhan, kau tidak akan memberikan perpuluhanmu kepada Tuhan. Kau akan pelit. Tetapi kenapa jemaat Tuhan masih memberikan perpuluhannya di tengah-tengah, padahal tidak ke gereja lagi, tidak beribadah lagi? Bisa saja alasan untuk apa kasih perpuluhan, toh kita ada di rumah, nggak ibadah di gereja. Tapi orang yang cinta Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, tetap setia apapun yang terjadi. Katakan amin. Bagaimana kesetiaan Bapak Ibu? Saya berharap kita tetap setia. Amin. Yang kedua, saudara, Matius 25 ayat 3 dan 4. Yuk kita baca bersama-sama. Persiapan kita yang pertama, jadilah hamba yang setia apapun yang terjadi. Yang kedua, persiapan kita yang kedua dalam Matius 25 14 dan 15. Mari kita baca bersama-sama 2 3. Ayat 3 dan 4. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Katakan amin. Ceritanya bahwa ketika mempelai itu datang, Tuhan datang yang kedua kali, persiapan kedua gadis ini beda. Yang bodoh tidak membawa minyak persediaan, bawa pelitanya bahkan memang hampir padam. Tetapi gadis yang bijaksana kelebihannya, kehebatannya apa? Membawa pelita yang menyala dan minyak dalam buli-buli sehingga apa? Tidak pernah padam pelitanya. Jadi yang kedua, Tuhan mau kita menjadi seperti orang yang bijaksana. Artinya apa? Waspada, berjaga-jaga. Pelitanya tetap menyala, imannya tetap kuat, rohnya tetap menyala-nyala, hidupnya jadi terang bagi orang lain. Katakan amin. Ini persiapan kita, saudara. Jangan kalah dengan HP. Hidup saudara dengan HP itu 11-12. Hidup rohanimu dengan HP saudara 11-12. Saudara tidak pernah lupa mencas HP saudara. Betul tidak? Kemanapun saudara pergi, bahkan bangun pagi-pagi yang saudara ingat apa? HP dicas. Agar jangan sampai lobet, tidak bisa difungsikan lagi. Hidup rohani kita juga demikian. Diperhatikan agar tetap ada minyak. Api itu tetap menyala. Roh kita tetap menyala. Iman kita tetap kuat. Katakan amin. Jadilah anak darah yang bijaksana, yang berjaga-jaga. Jangan sampai pelitanya padam. Dan ketika
Tuhan datang, berita padam tertinggal. Yang ketiga, Matius 25 14-15. Matius 25 ayat 14-15. Yang ketiga adalah persiapan kita menjalankan talenta. Di sana dikatakan demikian, ayat 14-15. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang berikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ceritanya dalam kisah ini adalah Tuhan itu pergi dan diberikan talenta masing-masing kepada karyawan-karyawannya. Harapan Tuhan itu adalah ketika dia pulang, ketika dia datang, dia kembali, harapannya talenta itu telah berganda, dilipat gandakan. Ya saudara. Nah, kepada yang menggandakan talentanya, maka Tuhan itu berkata apa? Hai engkau hamba yang setia dan baik. Hebat kau nak, karena kau bisa menjalankan talentamu walaupun aku tidak ada. Nah saudara, di Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau kita menjalankan talenta kita. Talenta berbicara tentang apa? Talenta berbicara tentang kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa berikan kembali kepada Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bilang begini, Pak, jangan berbicara talenta sehari-hari ini. Apa yang kami bisa lakukan? Kami bisa main gitar, mana bisa main gitar di gereja, Pak. Kami bisa seorang WL, bagi enggak, kan enggak bisa kami WL di gereja, Pak. Kami bisa sebagai seorang fasilitator, kan enggak bisa di gereja, Pak. Dengarkan baik-baik. Hari-hari ini Tuhan minta Bapak Ibu jalankan talentamu di keluargamu. Bagi Bapak Ibu yang bisa main gitar, mari ajak keluargamu membawa seluruh mereka masuk dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Bagi Bapak Ibu yang bisa sharing firman Allah, sampaikan itu kepada keluargamu. Jalankan talentamu dalam keluargamu. Hari-hari ini gak ada alasan bagi kita. Lewat HP saja kita bisa nginjil kok saudara. Lewat HP saja kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ngingatin orang lain, nguatkan iman orang lain, doain orang lain. Gampang. Yang penting mari ingat, jalankan talenta. Dan yang terakhir, yang keempat. Yang keempat, persiapan kita untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang keempat, Matius 25 ayat 31 sampai 33. Matius 25 ayat 31 sampai 33, kita baca bersama-sama. 2, 3. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Saudara dengarkan baik-baik. Yang keempat, jadilah domba dan bukan kambing. Katakan amin. Jadilah domba, yang domba ditempatkan di sebelah kanannya, itu berarti sebelah kanan adalah orang yang baik, yang melakukan kehendak Tuhan. Tapi kambing-kambing itu sebelah kirinya adalah orang yang membangkang, orang yang melawan, orang yang tidak setia, orang yang suka-sukanya, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu kambing-kambing semua sebelah kirinya. Dan firman Allah tadi katakan apa? Jadilah domba. Sebab domba itulah yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Domba itulah yang akan diberkati oleh Tuhan. Domba itulah yang akan menerima mahkota di sorga. Katakan amin. Apa kelebihan domba itu? Saudara, saya sampaikan dengan singkat saja. Apa kelebihan domba itu? Kelebihan domba itu adalah, saudara, domba itu mengasihi Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, domba itu kelebihannya apa? Memberi makan Tuhan Yesus. Maka domba itu berkata begini, dia berkata begini kepada tuannya. Lah, bagaimana kami bisa tahu kami telah memberi makan engkau Tuhan? Tuhan Yesus katakan apa? Ketika engkau melakukannya kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini. Kapan itu Tuhan? Ketika aku lapar kau beri aku makan. Ketika aku haus kau beri aku minum, kata Tuhan Yesus. Ketika aku dalam penjara engkau kunjungi aku dalam penjara. Ketika aku tidak punya pakaian kau berikan aku pakaian. Kapan Tuhan? Ketika engkau lakukan kepada salah seorang daripada saudaraku yang paling hina ini. Artinya apa? Kita mengasihi Tuhan dan peduli kepada sesama kita. Katakan amin. Kita mengasihi Tuhan dan peduli kepada sesama kita. Bagaimana kisah atau kasih kita? Bagaimana kesetiaan kita? Sudahkah engkau tetap jadi hamba yang setia di hadapan Tuhan?
Sudahkah engkau seperti anak bijaksana yang mempersiapkan diri di hadapan Tuhan, waspada dan berjaga-jaga, pelita tetap menyala? Sudahkah engkau menjalankan talentamu sekalipun pandemi ini menghambat kita menjalankan talenta di gereja, tapi di rumah pun bisa? Dan sudahkah engkau seperti domba yang mengasihi Tuhan dan peduli kepada orang lain dan mengasihi Tuhan? Mari selidiki hatimu. Kita nyanyikan pujian kita, selidiki aku Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, mari kita nyanyikan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, apakah engkau mengasihi dia atau tidak? Dia yang maha tahu dan saudara pun tahu. Dia yang menilai hidupmu. Apakah engkau digoncangkan oleh pandemi ini? Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah Engkau dapati kami tetap setia ya Tuhan. Di masa Engkau sedang berdiam diri, biarlah kami bisa mengambil hikmah dari firman-Mu. Kenapa Engkau bungkam, kenapa Engkau berpangku tangan, kenapa Engkau berdiam diri? Karena hari-hari Engkau sedang menguji iman kami. Adakah kami keluar seperti emas yang murni? Adakah kami tetap menjadi hamba yang setia? Adakah kami tetap seperti anak darah yang bijaksana? Adakah kami menjalankan talenta kami di tengah-tengah pandemi ini? Adakah kami juga seperti domba yang mengasihi dan memberi makan Tuhan Yesus? Biarlah kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Gembala. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bersamaan Bapak Ibu Saudara, bisa Bapak Ibu Saudara transfer ke nomor rekening gereja yang ada di warta jemaat yang telah dibagikan di grup. Bapak Ibu Saudara bisa memberikannya, baik itu persepuluhan, janji iman, ucapan syukur, maupun persembahan kita. Sebelum Bapak Ibu Saudara mempersiapkan, kita angkat pujian, katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita sambut pujian ini dengan sukacita. Haleluya. Kemudian katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Sekali lagi, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami
syafaat untuk bangsa ini. Mari tutup mata kita, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Buat pagi hari yang indah ini Tuhan telah Kau berikan kepada kami. Kau sertai kami tidur Tuhan, sampai kami boleh Tuhan beribadah Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan, penyertaan-Mu begitu ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah mensukseskan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau Tuhan Yesus yang baik, yang sungguh luar biasa Tuhan. Biarlah pujian ini Tuhan, penyembahan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan yang telah kami dengar Tuhan boleh tancap, boleh tertanam di dalam hati kami. Terpuji nama-Mu untuk selama-lamanya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk semua anak-anak Tuhan yang sedang beribadah di dunia ini Tuhan pada hari Sabat-Mu. Biarlah Tuhan Kau berkati mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan iman lebih lagi Tuhan. Berikan mereka Tuhan kekuatan pengharapan lebih lagi Tuhan. Agar mereka Bapa bisa Tuhan menjalankan aktivitas mereka Tuhan sehari-hari Tuhan karena campur tangan Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk mereka Tuhan yang dalam kesusahan. Engkau Tuhan Yesus yang baik Tuhan, anak-anak Tuhan yang sedang dalam kesusahan, Engkau Tuhan berikan Tuhan mereka kecukupan Tuhan. Bahkan Tuhan lebih dari itu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pelihara anak-anak-Mu Tuhan di masa Tuhan kesusahan ini Tuhan, di masa Tuhan ekonomi Tuhan yang semakin terpuruk Tuhan. Tetapi kami percaya Bapa di tengah resesi ini Tuhan, resepsi Tuhan Engkau akan sediakan bagi kami. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Tuhan, kami juga berdoa Bapa untuk setiap Tuhan, gembala-gembala Tuhan, setiap gereja-gereja Tuhan yang telah mengadakan ibadah, Kau berkati mereka Tuhan. Segala pelayanan mereka Tuhan, biarlah Tuhan Kau berkati Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berdoa juga Tuhan kami Tuhan untuk gembala pembina Tuhan, Paniko Tuhan, berserta dengan wakilnya Tuhan, bergembala cabang, gembala ranting Tuhan, Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus yang baik Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa ini Tuhan, berkati bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan, yang adalah kepunyaan-Mu Tuhan, milik pusaka-Mu Tuhan. Bangsa ini Tuhan yang menjadi biji mata-Mu, Kau berkati bangsa ini Tuhan. Biarlah bangsa ini Tuhan memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah bangsa ini Tuhan memasyurkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa buat apa yang telah Kau berikan Tuhan pada bangsa ini. Kami percaya Tuhan Engkau akan Tuhan mencabut Tuhan segala virus yang ada di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa, kami sepakat Tuhan, virus corona yang ada di bangsa ini kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Virus corona Tuhan nyah dari bangsa ini. Virus corona Tuhan musnah dari bangsa ini. Sehingga kami Bapa boleh menjadi umat pemenang di hadapan-Mu. Sehingga kami boleh kembali lagi Tuhan beribadah Tuhan di hari Minggu di tempat-Mu ibadah di GBC itu di gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan setiap ekonomi yang ada Tuhan. Biarlah Kau tumbuhkan lagi ekonomi yang ada di bangsa ini Tuhan. Berkati Tuhan Yesus yang baik Tuhan setiap Tuhan sistem pemerintahan yang ada Tuhan. Mulai dari presiden, wakil presiden hingga Tuhan pemerintahan yang terkecil RW. Tuhan memberkati pemerintahan Indonesia Tuhan menjadi pemerintahan yang solid, pemerintahan yang Tuhan dapat memajukan bangsa ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap keamanan yang ada Tuhan, segala teroris, segala kuasa-kuasa kegelapan Tuhan, segala kuasa-kuasa penghancuran yang ingin mencerai-beraikan bangsa ini Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Enyah dari bangsa ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa dari Sabang sampai Merauke, biarlah Tuhan damailah Indonesia ku terjadi, damailah Indonesia ku terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berdoa Bapa untuk setiap umat-Mu Tuhan, terutama khususnya umat Tuhan di GBC itu. Biarlah Tuhan Kau Tuhan yang memberkati mereka. Mereka juga yang sudah memberikan persepuluhan, mengembalikan milik kepunyaan-Mu Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan. Yang telah memberikan persembahan pun Tuhan, Kau juga memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan rumah tangga kami percaya Tuhan keluarga kami percaya Tuhan pekerjaan kami yang Kau berkati melimpah-limpah di dalam nama Yesus. Karena Tuhan kami percaya Tuhan kami adalah domba bukan kami milik kepunyaan-Mu Tuhan, kami milik sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan membacakan pengakuan iman kita, pengakuan iman gereja GBC itu yang terambil dalam Mazmur 91. Mari kita membacakan. Haleluya. 1, 2, 3. Kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepalanya Tuhan akan melindungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tidak usah takut terhadap dahsyat malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap,
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkanku. Tuhan akan membentengiku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepadanya, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku di dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur Tuhan akan mengenyangkan aku, dan Tuhan akan memberikan kepadaku keselamatan daripadanya. Kiranya Kau memberkati kami melimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati saudara, angkat tangan saudara. Kita kena akhiri ibadah kita pada hari ini, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, berkat yang melimpah, anugerah yang besar dari Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan. Persekutuan yang manis dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, esok bahkan Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama-sama di awan-awan yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.